Halo sahabat LPP Saudara yang baik. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa dan krisis. Tentu sahabat-sahabat juga punya pengalaman-pengalaman terkait dengan hal ini. Maka saya mengundang sahabat-sahabat untuk membagikan pengalaman-pengalaman itu dengan menuliskan pada kolom komentar. Doa dan krisis. Dalam iman pada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa seluruh hidup kita ada di tangan Allah. Pemahaman ini kerap dimaknai dengan keliru oleh sebagian orang Kristen. Kekeliruan pemahaman itu menjadikan sebagian orang Kristen berpikir bahwa karena hidup ada di tangan Allah, maka hidup yang dijalani pasti bebas dari krisis, bebas dari masalah. Hidup serba mudah. Hidup bersama Yesus selalu sukses dan berhasil. Maka dari itu, ketika krisis dalam hidup melanda, orang-orang yang berpikir seperti itu benar-benar terpuruk. Banyak yang kemudian mempersalahkan dirinya, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan sesama, mempersalahkan Tuhan. Ketika dilanda berbagai krisis, sebenarnya yang membahayakan bukanlah krisis itu sendiri, melainkan persepsi kita tentang krisis. Itulah yang membahayakan kita. Situasi itu menjadi stresor. Ketika stres ada dalam kehidupan kita, tubuh menjadi rentan terhadap berbagai penyakit. Berbagai penyakit seperti psikosomatis, sakit kepala, asam lambung, hipertensi, dan penyakit-penyakit lain ada dalam kehidupan kita dan seolah-olah menumpuk. Selain stresor itu mempengaruhi tubuh kita secara sosial, stresor itu menimbulkan kecemasan, dan kecemasan itu menjadikan relasi kita dengan banyak orang terganggu. Betapa banyak orang-orang yang hatinya cemas, penuh dengan krisis, tanpa sadar melukai hati sesamanya. Betapa banyak orang-orang yang jiwanya tertekan, tanpa sadar menjadi orang-orang yang sulit di tengah-tengah komunitas. Ia melukai banyak orang, menciderai perasaan sesamanya tanpa ia sadari. Itu semua karena dalam hatinya penuh dengan tekanan-tekanan, sehingga relasi sosial terganggu. Sahabat LPP Saudara yang baik, doa menolong kita mengatasi kecemasan-kecemasan pribadi dan menjadikan kita berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang terkadang membuat kita terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Di sini, doa menjadi seperti petualangan hidup untuk menuju kepada Allah. Tentu saja, kemampuan kita masuk dalam petualangan menuju Allah itu bukan karena kemampuan kita. Keinginan dan kemampuan berdoa merupakan respons atas anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa karena Allah menarik kita masuk dalam hatinya dan membantu kita berpetualang menuju Dia. Ketika krisis melanda dan kita berdoa kepada Allah, kita percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi. Namun, tujuan doa sejatinya bukan untuk membujuk apalagi memaksa Allah membebaskan kita dari belenggu krisis. Doa bukan lampu Aladin di mana melalui tuturan-tuturan yang terucap dari pendoa, Allah melakukan
semua yang dikehendaki oleh si pendoa. Tujuan doa bukan untuk mengubah pikiran Allah tentang keputusan-keputusan yang dibuatnya. Bukan untuk mengubah pikiran Allah supaya ia mengikuti pikiran kita. Tujuan doa adalah mengubah pikiran kita agar kita dapat mengenakan pikiran Kristus dan mempersilahkan anugerah Allah bekerja di dalam diri kita. Dengan anugerah Allah itu, kita memiliki keyakinan bahwa Roh Allah membantu dalam kelemahan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan, Roh membantu dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh Roh Allah, kita dimampukan berdoa kepadanya. Perjumpaan dengan Allah melalui doa menjadikan pendoa memperoleh pemahaman baru bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal itu kita temukan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sini kita menemukan bagaimana firman Tuhan itu meneguhkan kita dalam berdoa di saat krisis melanda kehidupan. Yang pertama, kita tahu sekarang. Mengapa kita baru tahu sekarang? Mengapa bukan dari dulu? Mengapa kita tahu di saat ini, bahkan ketika krisis kehidupan itu melanda? Di sini kita diingatkan atas keterbatasan kita, keringkihan kita. Karena keterbatasan itu membuat kita tahu sekarang dan kita tidak tahu seluruh kebenaran, seluruh keberadaan hidup yang akan datang. Kita tahu sekarang, itu semua karena Allah bekerja. Maka dikatakan Allah turut bekerja. Firman Tuhan menegaskan Allah turut bekerja. Dengan demikian, sesungguhnya kitalah yang bekerja dan Allah turut bekerja dengan kita. Dalam situasi hidup yang penuh dengan tekanan, kita mendapat hikmat Allah menjadi tahu bahwa Allah turut bekerja dengan kita. Kitalah yang mengerjakan dan Allah turut di dalamnya. Dalam apa Allah bekerja? Dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal yang baik, namun juga dalam hal yang buruk, dalam hal yang menyedihkan, dalam situasi krisis kita. Ia bersama dengan kita. Apa tujuannya? Untuk mendatangkan kebaikan. Krisis dalam hidup merupakan peristiwa yang membebani. Namun, di sana Allah turut bekerja. Di sana Allah bersama kita. Karena tujuan Allah adalah kebaikan. Dengan demikian, ketika kita berdoa dalam situasi krisis, kita dipanggil
untuk tetap menjadi diri kita sendiri, menjadi diri sendiri yang lebih baik, lebih kuat, sehingga mampu mengatasi krisis, sebab Allah bersama dengan kita, bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika krisis melanda, tetaplah berdoa. Bahkan mungkin di saat kita merasa tidak bisa berdoa akibat krisis yang melanda, yang menekan kita begitu berat, Roh Allah berdoa bersama kita. Ia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Dengan demikian, tetaplah berdoa.